balik lagi ke materi, kita ke karakteristik dulu. Karakteristik perusahaan yang harus kita ketahui karena berbeda dengan perusahaan jasa dan manufaktur. Dari karakteristik yang pertama di sini ditinjau dari segi usaha yang dilakukan, bahwa sebuah perusahaan dagang itu kegiatannya membeli barang dagangan lalu menjualnya kembali tanpa ada proses perubahan atau pengolahan terhadap barang yang dibeli ataupun dijual. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti Alfamart misalkan. Alfamart membeli barang dari pabriknya langsung, dari supplier pertama. Kemudian setelah Alfamart membeli, Alfamart tidak melakukan pengemasan ulang, tidak melakukan pengurangan atau penambahan kuantitas, tidak, melainkan hanya membeli dan mendistribusikan kembali kepada konsumen. Itu karakteristik perusahaan dagang ditinjau dari segi usaha yang dilakukan. Yang kedua sekarang, dari kegiatan akuntansi. Kegiatan akuntansi di sini menggunakan akun persediaan barang dagang yang pertama. Kenapa menggunakan akun persediaan barang dagang? Karena dalam perusahaan dagang itu kita mengenal persediaan barang yang akan dijual. Maka ketika hal tersebut dilakukan transaksi, baik itu pembelian atau penjualan, maka di dalam jurnal dari pencatatan akuntansinya kita akan selalu bertemu dengan akun persediaan barang dagang. Lalu selain akun persediaan barang dagang, kita akan melakukan perhitungan harga pokok penjualan, yang mana harga pokok penjualan itu secara sederhana kita dapat mengartikan harga pokok itu sebagai harga beli atau harga awal yang kita beli. Metode perhitungannya seperti apa? Metode perhitungannya ada 3. Sebetulnya ada 2, cuman kalau untuk yang perpetual itu dibagi 3 lagi. Nah, kemudian yang pertama metodenya metode periodik, itu pencatatan HPP atau pencatatan persediaan metode periodik. Kemudian ada metode perpetual, yang mana ketika kita harus mencari HPP, ada step by step yang harus kita tempuh, ada langkah-langkah yang harus kita lalui dulu untuk mencapai nominal yang kita cari, yaitu nominal apa? Nominal HPP. Nah, sekarang di poin C, untuk laporan laba rugi dapat digunakan bentuk single step dan multiple step. Perbedaannya nanti akan kelihatan ketika kita melakukan pertemuan terkait dengan laporan keuangan di perusahaan dagang. Nah, itu karakteristik perusahaan dagang yang membedakan perusahaan jasa dengan perusahaan manufaktur. Secara spesifik itu ini yang paling beda dari ketiga atau dari kedua perusahaan lainnya, seperti itu. Nah, kemudian karena kita itu dalam melakukan suatu pekerjaan atau melakukan suatu pembelajaran, kita itu harus tahu tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Kenapa? Kalau kita sudah tahu tujuan, otomatis kita bakalan mengetahui juga arah mana yang akan kita tempuh. Nah, contoh, kalian mempunyai suatu tujuan dari rumah berangkat ke kampus. Kalau tujuannya sudah ada, mau berangkat ke kampus, pasti jalannya pun udah pasti, yang kita tempuh tuh jalan itu aja. Kemudian kalau misalkan kalian jalan-jalan tanpa adanya tujuan, pasti ya kemana aja arahnya itu, bisa kiri, bisa kanan, bisa lurus, seenaknya aja. Seenaknya itu berarti kan tanpa arah, nggak ada tujuan. Nah, kunci dari kemudahan dalam pembelajaran atau kunci dari keberhasilan dalam belajar,
ketika kita mempunyai suatu tujuan. Kalian kuliah tujuannya apa? Coba. Satu orang, dua orang? Saya mau tahu. Siapa ya? Kalian kuliah tujuannya apa? Saya tanya ke Ravena. Ravena Zahran punya tujuan kuliah nggak? Punya, Kak. Apa itu tujuannya? Tujuannya membanggakan orang tua, Kak. Membanggakan orang tua. Oke, bagus. Berarti ketika Ravena mempunyai tujuan membanggakan orang tua, nah nanti prosesnya pun bakalan menuju membanggakan orang tua. Bagaimana caranya? Misalkan kuliahnya stabil, nggak bolos-bolos, IPK-nya bagus, lulus tepat waktu, kita bisa mandiri, kemudian kita bisa meringankan beban orang tua walaupun tidak membantu. Misalkan kita bisa meringankan beban orang tua dengan cara apa? Yang tadinya kita kuliah bayar, kita dapat beasiswa. Berarti itu artinya kita membanggakan pasti, dan plusnya meringankan beban orang tua. Kita dari kecil udah jadi beban, guys. Nah, itu pun ada korelasinya dengan proses pembelajaran. Kalian kuliah, ketika kalian kuliah, kalian pasti ketemu dengan mata kuliah yang bisa suka, bisa enggak, bisa sulit, bisa mudah. Nah, semua itu tergantung kepada niat kita. Mau nggak belajar? Mau nggak untuk fokus? Seperti itu. Nah, sekarang kita balik lagi ke materi. Dalam pembelajaran ini, kita tujuannya adalah belajar siklus akuntansi perusahaan dagang. Kemudian, dalam siklus akuntansi perusahaan dagang itu isinya apa aja? Kita harus tahu supaya tidak kesana kemari pembahasannya. Nah, yang pertama, kita akan menempuh materi identifikasi transaksi. Identifikasi transaksi. Berarti ketika kita mengidentifikasi transaksi, kita itu bakalan ketemu dengan dokumen-dokumen transaksi. Yang kedua, kita akan mempelajari jurnal khusus dan jurnal umum, atau bisa dikatakan sebagai posting jurnal. Di dalam posting jurnal tersebut, jurnal khusus dibagi jadi 4. Yang pertama jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas. Jurnal umumnya dipelajari karena masing-masing jurnal itu mempunyai fungsi dan tugas pokoknya masing-masing. Tidak bisa kita campur adukan dengan transaksi lainnya. Beda hanya dengan jurnal umum di akuntansi perusahaan jasa. Nah, kemudian di dalam dua proses ini nanti saya balik posisinya. Yang pertama, pertemuan hari ini nih, setelah kita mempelajari ini yang materi pertemuan 1, kita akan mempelajari pertemuan kedua. Posisinya saya balik dari yang awalnya pertemuan 2 itu mengidentifikasi transaksi, saya balikan menjadi mengidentifikasi dulu jurnalnya. Karena sebelum kita ngisi air, kita harus punya wadahnya dulu, harus punya gelasnya dulu. Contoh, kalian mau minum, kalian pengen minum tapi nggak bawa gelas, mau pakai apa? Mau pakai tangan gitu, nggak bisa. Mau pakai tekonya langsung kemulutin, nggak bisa. Nah, jadi sebelum kita mengidentifikasi transaksi, kita harus tahu rumahnya dulu. Kita bikin rumahnya dulu sebelum transaksi-transaksi itu datang. Seperti itu. Nanti yang kita pelajari adalah jurnal khusus untuk hari ini yang materi pertemuan 2. Jadi pertemuan 1 sama pertemuan 2 disatukan videonya satu hari ini. Ya. Kenapa? Karena pembahasannya supaya nyambung. Seperti kata kalian kemarin pas sore kemarin, supaya lebih nyambung dan tidak terpotong-potong, jadi lebih baik disatukan saja, seperti itu. Nah, step selanjutnya atau langkah selanjutnya, kita akan mempelajari buku besar dalam perusahaan dagang. Buku besar itu ada 2.
buku besar utama dan buku besar pembantu. Buku besar pembantu ada dua juga, buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Lalu di dalam pembelajaran buku besar nanti ada beberapa buku besar yang akan kalian kenali. Ada 4 bentuknya sebetulnya buku besar itu. Kadang kalau di sekolah atau di kampus hanya memakai salah satu, karena nggak mungkin pakai 4-4-nya semua. Yang paling efektif, yang paling sering digunakan itu stafel, saldo, rangkap. Kalau kalian yang pernah kalian pelajari aja dulu, pakai stafel, saldo, rangkap, skontro, saldo tunggal, atau akunte? Yang pernah belajar buku besar? Akunte. Oke. Ada akunte, ada stafel saldo tunggal, ada stafel saldo rangkap, dan yang terakhir adalah skontro. Nah, nanti keempat buku besar itu kita akan pelajari lebih mendalam, lebih detail bentuknya dan kemudian tata cara penggunaannya, supaya tidak saling menyalahkan. Buku besar saya yang ini loh akunte, buku besar saya yang ini. Kalau kamu salah, enggak. Memang buku besar itu ada 4 gitu. Selanjutnya setelah buku besar nanti kita akan mempelajari neraca saldo. Neraca saldo itu merupakan ringkasan saldo akhir yang sudah kita susun dari buku besar utama dan buku besar pembantu. Itu namanya neraca saldo. Jadi rumah persinggahan terakhir dari saldo-saldo akhir yang sudah ada di buku besar, kita pindahkan, kita posting ke neraca saldo. Setelah neraca saldo masih panjang perjalanan kita. Kita menyusun ayat jurnal penyesuaian. Di akuntansi perusahaan dagang, kita akan menyusun laporan atau jurnal penyesuaian untuk akun persediaan barang dagang. Kalau di perusahaan jasa tidak ada, karena kan nggak mungkin ada yang namanya persediaan tenaga, nggak ada. Hanya ada akun-akun yang memang selain persediaan barang dagang. Kemudian yang kedua, untuk transaksi defral atau akrual dan akrual. Di dalam AJP nanti akan ada materi khusus secara baku yang tidak akan berubah-ubah akunnya dan juga kunci-kunci dari AJP, sehingga nanti mahasiswa-mahasiswa itu bisa mudah dalam menganalisis jurnal penyesuaian atau akun-akun yang harus disesuaikan. Karena kebanyakan kalau di kampus itu tidak dijelaskan secara mendetail. Karena apa? Terbatas dengan pertemuan. Semester 1 misalkan ada materi, ada mata kuliah yang namanya pengantar akuntansi 1 dan membahasnya siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, di situ tidak dibahas dari analisa transaksi sampai ke laporan keuangan sampai jurnal pembalik secara satu persatu, tidak. Karena apa? Karena terbatas pertemuan. Dalam kontrak mata kuliah, per satu mata kuliah itu 14 kali pertemuan di kelas, materi, dan 1 kali UTS, 1 kali UAS. Jadi 16 kali untuk totalnya. Nah, sedangkan mahasiswa kalau tidak mandiri seperti ini untuk mencari tahu sendiri, itu agak repot nanti pas ketika kalian akan bekerja. Saya sudah membuktikan bahwa ilmu akuntansi yang paling pertama digunakan setelah saya lulus adalah ilmu akuntansi dasarnya. Dari teman-teman saya yang lamar kerja sebagai staf akunting, ceritanya itu ada teman saya yang lamar jadi akunting. Tesnya apa? Tesnya akuntansi perusahaan jasa sama dagang. Tesnya itu sederhana, hanya apa? Hanya menyusun neraca. Kemudian ada di di satu perusahaan yang ngetesnya itu hanya menggunakan saldo debit kredit. Aturannya itu seperti apa? Teman saya nggak bisa, ada yang nggak lolos.
teman saya yang bisa akuntansinya bagus lolos akuntansi dasarnya, padahal IPK-nya ya standar lah, nggak gede-gede amat, tapi akuntansinya memang jago, akhirnya lolos. Nah, berarti dari situ saya dapat menyimpulkan bahwa akuntansi untuk kalangan S1 yang kerjanya staff accounting, yang ditesnya itu dasar, nggak ada langsung tes materi saham obligasi, nggak ada. Yang dijadikan bahan testingnya itu adalah akuntansi dasar di jasa dan dagang, ternyata seperti itu. Kemudian di langkah selanjutnya ada yang namanya kertas kerja. Kertas kerja itu sifatnya opsional atau boleh ada boleh tidak. Karena boleh ada boleh tidak, ketika kertas kerja itu kita susun dengan ini nih kalau ada yang telat. Ketika kertas kerja itu kita susun secara sistematis dan kemudian kita memahami isi dari kertas kerja apa, maka kita akan mempermudah pekerjaan kita sendiri kalau kita nyusun kertas kerja. Karena di kertas kerja itu isinya adalah laporan keuangan, bisa 3 bisa 2. Kalau yang 10 kolom, nanti kolom yang pertama itu neraca saldo sebelum penyesuaian, kolom keduanya AJP, kolom ketiganya itu neraca saldo setelah penyesuaian, kolom keempatnya laporan laba rugi, kolom kelimanya laporan neraca. Nah, kalau misalkan yang 12 kolom itu ditambah di akhirnya pakai laporan perubahan ekuitas. Jadi mempermudah kita dalam menyusun laporan keuangan nantinya, karena sudah tercantum nominal-nominal yang akan kita susun di laporan keuangan berbentuk laporan keuangan yang asli. Kalau di dalam neraca itu hanya debit kredit, tapi sangat membantu neraca lajur itu atau kertas kerja itu. Nah, setelah kita menyusun kertas kerja, kita masuk ke laporan keuangan. Kalau kita menyusun kertas kerja, kita tidak perlu menyusun neraca saldo setelah penyesuaian karena sudah include di sini. Jadi ada dua jalan. Kalau kita memilih jalur ini, memakai kertas kerja ini, coret, nggak perlu ada, langsung ke laporan keuangan. Kalau misalkan kita tidak memakai kertas kerja, nanti prosesnya itu dari AJP, kemudian nominal-nominal yang ada di AJP itu diposting ke buku besar, lalu bikin lagi neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah neraca saldo setelah penyesuaian, baru bikin laporan keuangan. Nah, kelihatan ya, jadi perbedaannya. Siklusnya dari analisa transaksi, jurnal umum, jurnal khusus, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian. Kalau pakai kertas kerja, langsung ke laporan keuangan lurus. Kalau tidak, dari buku besar ke neraca saldo ke AJP, balik lagi ke buku besar, baru ke neraca saldo setelah penyesuaian, baru ke laporan keuangan. Lalu selanjutnya kita sudah masuk ke fase laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada 5 laporan keuangan itu. Tapi yang akan kita susun dalam laporan siklus akuntansi perusahaan dagang ada 4. Saya sebutkan dulu untuk yang 5 laporan keuangan. 1, laporan laba rugi, yang mana laporan laba rugi itu kita akan mencari nominal laba atau rugi setiap akhir periode akuntansi, baik itu per bulan ataupun per tahun. Laporan perubahan modal. Di laporan perubahan modal ini kita akan mengetahui perputaran modal kita bertambah atau berkurang setiap periodenya. Yang ketiga ada neraca, itu untuk laporan posisi keuangan. Maksudnya di sini adalah setiap neraca itu menunjukkan kesehatan keuangan perusahaan. Cara menghitungnya seperti apa? Nanti ada metodenya, namanya itu analisa rasio keuangan.
ada perhitungannya, pakai persentase, ada rumus-rumusnya. Jadi laporan keuangan itu sebegitu estetiknya sehingga untuk metode perhitungannya pun ada rumus khususnya, tidak bisa langsung diterawang gitu aja, tidak bisa. Walaupun laporan keuangan hanya 1 lembar saja. Coba, ada yang pernah lihat laporan keuangan di situs OJK nggak? Otoritas Jasa Keuangan. Ada yang pernah nggak? Di sini. Ada yang pernah? Pernah. Laporan keuangan hanya 1 lembar kan? Iya, Kak. Nah, itu namanya laporan keuangan. Cuman 1 lembar. Tapi yang tebelnya di mana nanti? Yang tebelnya di catatan atas laporan keuangan. Nah, itu baru rinci dari mulai kas aja, kas yang dicantumkan dalam neraca itu hanya 1 angkanya. Maksudnya itu total keseluruhan kas. Berikut dengan akun-akun lainnya juga sama, hanya ada 1 angka saja, bukan 1 angka tapi 1 susunan angka yang memang menunjukkan total gitu. Rinciannya ada di mana, Kak? Ada di catatan atas laporan keuangan, CALK. Nah, itu pun bagian dari laporan keuangan. Itu yang keempat. Yang kelimanya laporan arus kas ini. Nah, yang akan kita pelajari di dalam pembelajaran kita 4 laporan keuangannya: laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas. Seperti itu. Lalu nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh ya, boleh ditulis dulu biar nggak lupa. Ternyata masih panjang perjalanan kita, tidak cukup di laporan keuangan. Setelah kita menyusun laporan keuangan itu, kita harus menutup akun-akun nominal. Akun nominal itu akun pendapatan dan beban. Itu akun nominal. Kenapa harus ditutup? Karena dalam sistem pencatatan akuntansi akrual itu yang menganut sistem double entry bookkeeping atau pencatatan berpasang-pasangan, debit kredit, kayak kalian dan doi itu kan berpasang-pasangan. Di dalam klasifikasi akun yang akan ditutup adalah akun nominal. Akun nominal itu akun yang bersifat angka saja, kehadirannya itu cuma angka, tidak ada wujudnya. Contoh, kalian dapat uang dari orang tua, diasumsikan sebagai pendapatan misalkan. Ketika kalian mendapatkan uang dari orang tua 10.000, berarti kas bertambah di sebelah debit sederhananya. Di kreditnya adalah pendapatan. Nah, akun pendapatan ada uangnya tidak? Nggak ada. Yang ada itu adalah akun kas. Wujud nyatanya ada di kas. Kas itu merupakan aset. Jadi untuk akun akrual, kenapa ditutup? Kenapa dinolkan? Karena sifatnya hanya angka saja. Yang dibawa laporannya ke laporan periode selanjutnya itu adalah ketiga kelompok akun: aset, kewajiban, sama modal atau ekuitas. Itu yang akan dibawa ke laporan periode selanjutnya, nominal-nominal tersebut. Selanjutnya ada neraca saldo setelah penutupan. Kalau misalkan kita menyusun jurnal penutup, nanti kita posting lagi ke buku besar. Kita posting lagi ke buku besar jurnal penutup ini, akun-akun yang ada di jurnal penutup berikut dengan angkanya. Setelah di buku besar bakalan tercipta yang namanya neraca saldo setelah penutupan. Jadi neraca saldo setelah penutupan itu menunjukkan kelompok akun harta, utang atau kewajiban, dan ekuitas saja yang akan tercantum di dalam neraca saldo setelah penutupan. Udah nggak akan ada lagi akun pendapatan dan beban-beban, tidak akan ada. Yang terakhir, kita
menyusun jurnal pembalik. Jurnal pembalik itu fungsinya untuk menyusun atau menjurnal akun-akun beban utang atau utang beban. Yang mana utang beban itu merupakan kewajiban perusahaan yang harus dibayar pada periode selanjutnya. Kenapa dikatakan utang beban? Kenapa nggak utang aja? Karena dalam akuntansi itu kita menganutnya closing, kita menganut yang namanya tutup closing, tutup buku atau closing. Udah nggak ada pencatatan yang berkaitan dengan periode selanjutnya. Kalau nyusunnya mah tetap, karena kan waktu berjalan. Misalkan tutup buku tanggal 25, tanggal 26 nya tetap dicatat, tapi dilaporkan yang dari tanggal 25 ke tanggal 25 selanjutnya itu untuk periode yang akan datang di bulan selanjutnya. Misalkan nih, bulan April tutup buku tanggal 25 April, lalu tanggal 26 sampai 30 Aprilnya dilaporkan tidak di bulan April? Tidak, karena nanti masuk ke laporan keuangan bulan Mei. Jadi seperti itulah sistem pencatatan dalam suatu perusahaan. Kita mengenal tutup buku. Kalau misalkan kita nggak mengenal tutup buku, nanti pencatatannya campur aduk. Berarti kapan dong batas awal dan batas akhirnya nggak jelas. Nah, kalau misalkan tanggal 25 tutup buku, berarti tanggal 26 itu adalah periode awal untuk bulan selanjutnya. Seperti itu. Itu jurnal pembalik. Nah, untuk siklus akuntansi perusahaan dagang ini wajib kalian hafal dan pahami step by stepnya, karena nggak bisa dari identifikasi transaksi langsung ke pencatatan buku besar, nggak bisa. Kita tidak boleh melangkahi satu langkah pun atau satu tahapan pun dari siklus akuntansi. Yang namanya siklus berarti saling berkaitan dan saling berpengaruh. Kalau tidak ada salah satu, otomatis tidak akan lengkap dan tidak akan tercipta sebuah laporan keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu nggak akan tercipta kalau ada salah satu yang kurang tepat dalam menyusun laporannya. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Belum, Kak. Siap kalau belum. Next, sekarang untuk materi terakhir di pertemuan 1 ini, kita akan membahas mengenai akun-akun apa saja yang secara spesifik berbeda dari perusahaan jasa. 1. Di perusahaan dagang ada akun persediaan barang dagangan. Akun persediaan barang dagangan, jadi gini, di dalam akuntansi itu kita harus mengenal nama-nama akun. Gak jauh beda dengan kita kenalan sama teman-teman baru. Saya misalkan mau kenalan sama yang namanya Rizky Ananda, contohnya. Tapi saya ketemunya di jalan. Apakah saya kalau ingin kenal, apakah saya langsung tiba-tiba memahami Rizky Ananda itu orangnya seperti apa, kemudian rumahnya di mana, dan kuliahnya di mana, tujuan perjalanannya mau kemana, gitu kan? Kalau kita tidak mengenali namanya, kita nggak akan tahu, kita nggak akan bisa temenan sama siapapun. Kalau kita niat berteman dengan seseorang tersebut, gitu. Ya minimal kalian sama bestie kalian pasti kenalan dong namanya, walaupun gak secara langsung. Nama kamu siapa? Nama aku ini. Walaupun gak secara seperti itu. Biasanya kalau sama bestie lebih ke ngalir aja. Tak kenal maka tak paham kalau di akuntansi. Nah, akun persediaan barang dagangan ini walaupun cuman 3 kata, persediaan barang dagang, kalau kita gak bisa memahaminya, kemudian fungsinya untuk apa, kita bakalan salah memposting atau salah menggunakan akun. Seperti itu ya. Akun apapun harus kita kenali. Contoh,
di sini ada akun persediaan barang dagang. Kemudian kita melakukan penjualan. Karena kita tidak mengetahui akun persediaan barang dagang itu fungsinya untuk transaksi apa, maka kita tiba-tiba langsung menjurnal kas pada pendapatan. Nah, dalam perusahaan dagang itu nggak boleh pendapatan. Karena apa? Karena ada akun tersendiri. Persediaan barang dagang itu digunakan nanti untuk metode perpetual, dan yang dikreditnya itu ada penjualan, maka kita harus memahami fungsinya masing-masing. Seperti itu ya. Nah, kemudian lanjut lagi sekarang ada akun pembelian. Akun pembelian itu digunakan untuk transaksi pembelian barang dagangan. Kalau ini metodenya metode periodik. Kalau metode periodik kita pakai akun pembelian, kalau metodenya perpetual kita pakai akun persediaan barang dagangan. Terus setelah itu kita ada akun retur pembelian dan pengurangan harga. Akun retur pembelian akan muncul ketika kita melakukan transaksi pengembalian barang kepada penjual. Contoh, tadi misalkan ada Nailin beli HP 10 buat dijual lagi misalkan. Ternyata ada yang tidak sesuai spesifikasi yang diinginkan. Ketika Nailin beli 10, duanya tidak kepake sama Nailin, dikembalikan. Maka ketika Nailin melakukan transaksi pengembalian barang kepada pihak penjual, misalkan ke Rizky, maka Nailin akan melakukan penjurnalan untuk akun retur pembelian ini. Jurnalnya seperti apa? Jurnalnya akun retur pembelian bakalan ada di sebelah debit. Di kreditnya apa? Di kreditnya akun payable atau kas. Tergantung kita transaksinya, melakukan transaksinya tunai atau kredit. Kalau kita melakukan transaksi secara tunai, otomatis di sebelah kreditnya akan mengkreditkan akun kas. Karena apa? Kalau secara tunai pakai kas, karena kita di dalam transaksi tersebut kita udah ngeluarin uang buat 10 handphone, tapi dikembalikan misalkan satu handphone harganya 10 juta, berarti ketika kita mengembalikan barang 2 ke penjual, otomatis uang kita bakalan bertambah lagi, balik lagi kasnya. Selanjutnya kalau tunai, kalau kredit di sebelah kreditnya adalah akun payable. Akun payable di situ adalah utang dagang. Kalau misalkan kita mengembalikan barang, berarti ya udah senilai 20 juta itu utang kita bakalan berkurang. Kenapa? Ya karena barangnya dikembalikan. Utang kita, masa iya kita ngembaliin barang, kemudian kita beli barang terus ada 2 yang nggak kepake, masa iya utangnya tetap senilai 10 handphone gitu kan? Harus dikurangi seperti itu. Nah, selanjutnya ada akun potongan pembelian. Kalau potongan pembelian itu berhubungan dengan diskon pembelian. Kalian yang senang diskon di Shopee atau belanja langsung pun kalian pasti senang diskon ya. Nah, oleh perusahaan dagang tersebut ditulis akun potongan pembelian itu tidak sekedar diskon aja, enggak. Karena kan yang namanya perusahaan, apalagi yang wajib lapor pajak, itu pasti melaporkan segala bentuk transaksinya. Untuk apa? Untuk kredibilitas laporan keuangan, supaya tidak ada manipulasi, supaya tidak ada penipuan oleh karyawan. Misalkan kalau kita tidak mencatat, bisa aja terjadi sebuah kerugian yang tidak diinginkan. Selain itu ada beban angkut pembelian. Di beban angkut pembelian ini hubungannya dengan pengangkutan barang. Baik itu kita melakukan pembelian barang. Pokoknya beban angkut aja, baik itu pembelian atau penjualan. Nanti ada beban angkutnya. Tergantung, kalau untuk yang bayar tergantung siapa nanti kesepakatannya. Bisa penjual, bisa pembeli yang bayar beban angkut itu.
Kemudian di sini ada akun penjualan. Akun penjualan digunakan untuk transaksi penjualan barang dagangan. Ada akun retur penjualan dan pengurangan harga, itu dilakukan akun itu digunakan ketika kita melakukan transaksi retur atau pengembalian barang dari pihak pembeli ke kita. Contoh tadi kan Nailin yang mengembalikan. Sekarang Nailin posisinya yang menerima pengembalian. Berarti Nailin itu sebagai pihak penjual. Jadi akun retur penjualan itu untuk transaksi pengembalian barang dari pihak pembeli ke pihak kita sebagai penjual. Yang terakhir ada akun potongan penjualan. Ini sama diskon, ini juga tentang diskon. Ketika ada kata penjualan atau pembelian, itu menunjukkan bahwa posisi kita sebagai pembeli atau penjual. Seperti itu untuk materi pertemuan 1. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Coba. Maaf, tadi yang untuk laporan keuangan yang normalnya ada 5 apa aja tadi? Oke, saya ulangi. 1. Laporan laba rugi. 2. Laporan perubahan modal. 3. Laporan neraca. 4. Laporan arus kas. 5. Catatan atas laporan keuangan. Itu 5 laporan yang ada di dalam perusahaan. Seperti itu, baik itu jasa, dagang, manufaktur. Baik, sudah ditulis atau diingat? Sudah. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk materi Akun pertemuan beban 1. angkut itu kayak ongkir gitu bukan Kak? Betul, ongkir. Kita lebih mengenal ongkir, ongkos kirim, karena lebih senang belanja online. Generasi-generasi kita mah beda halnya perusahaan besar. Kalau perusahaan besar kan nggak mungkin mengirim barang menggunakan suatu ekspedisi yang hanya ongkosnya cuman berapa ribu gitu, enggak. Jadi biasanya kalau perusahaan itu punya ekspedisinya sendiri atau punya mobil truk pribadi, itu kan tetap ada ongkos kirimnya gitu. Ongkos kirim sama dengan biaya angkut atau beban angkut. Seperti itu Anggra ini. Makasih Kak. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan untuk materi 1, pertemuan 1? Kak, mau nanya, Boleh. kalau yang jurnal pembalik tadi contohnya apa? Kalau apa? Jurnal pembalik. Jurnal pembalik contohnya misalkan Zulnia itu sedang mencatat laporan keuangan per 30 April misal. Ternyata ada gaji karyawan, bonus lah misalkan. Bonus karyawan untuk bulan April dibayarkannya tanggal 1 Mei. Berarti di situ ada perbedaan antara pengakuan beban dan pembayaran secara kas. Pada saat pengakuan beban gaji untuk yang akan dibayarkan tanggal 1 Mei, jurnalnya adalah beban gaji pada utang gaji. Nah, dalam jurnal pembalik, beban gaji itu akan dikredit posisinya. Yang awalnya didebit jadi dikredit, berarti transaksinya beban gaji, pembayaran beban gaji yang akan dilakukan tanggal 1 Mei. Misalkan sebesar 5.000. Dalam jurnal umum ada beban gaji, utang gaji misalkan. Jurnal umum, jurnal penyesuaian. Ada beban gaji, utang gaji. Itu pengakuan beban pada saat akhir periode beban gaji, tapi dibayarkannya tanggal 1. Nah, untuk transaksi tersebut harus dibawa ke jurnal pembalik atau harus dibawa ke laporan keuangan selanjutnya. Kenapa? Karena yaitu tadi ada perbedaan antara pengakuan beban dengan pembayaran secara kas. Jurnalnya seperti apa tadi? Beban gaji, utang gaji di AJP. Di jurnal pembaliknya dibalikin.
Jurnal pembalik itu cuman ngebolak-balik jurnal yang tadinya di debit jadi di kredit. Nah, sekarang kalau dibalik posisinya, utang gaji pada beban gaji. Nah, itu yang dinamakan jurnal pembalik judulnya. Bisa dipahami? Bisa Kak, terima kasih Kak. Baik, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Kak, cara membuat laporan arus kas bagaimana? Nanti dulu, kalau laporan arus kas itu nanti materi apa namanya itu? Materi, penyusunan, tata cara, akun-akun itu ada di pertemuan sesi laporan keuangan. Kalau untuk tata caranya, kalau misalkan secara sekilas akun-akunnya itu ada di aktivitas operasi pendanaan sama aktivitas investasi. Nanti klasifikasi akunnya ada di materi laporan arus kas. Kalau misalkan kita bahas sekarang, jangan dulu, karena yang lain ada yang belum memahami sistematika siklus akuntansi perusahaan dagang dari awal. Jadi pelan-pelan seperti itu. Ada lagi? Mau nanya boleh nggak? Boleh. Gimana? Tadi yang akun retur pembelian itu jurnalnya gimana sih Kak? Kalau misalnya returnya itu kas, kan berarti kan kreditnya kas. Nah, yang di debitnya apa returnya berarti ya? Untuk retur penjualan ya misalkan. Kalau retur penjualan, kita posisinya sebagai retur penjualan kredit misalkan ya. Kita sedang melakukan transaksi retur penjualan kredit atau kita menerima transaksi retur penjualan kredit. Pada dasarnya, kalau penjualan yang dilakukan kredit, berarti jurnal awalnya adalah piutang pada penjualan, ya kan? Ini jurnal awalnya. Kemudian pada saat dilakukannya retur penjualan, otomatis piutangnya itu akan pindah di sebelah kredit. Retur penjualan di sebelah debit, berarti untuk transaksi retur penjualan. Di sebelah kreditnya adalah piutang. Nah, biar kelihatan bedanya. Ini untuk transaksi retur. Korelasi antara pengakuan piutang dengan returnya. Nah, sekarang kalau misalkan kita melakukan pembelian, pada saat melakukan pembelian secara kredit misalkan, kalau secara kredit berarti kita akan mendapatkan akun pembelian. Di debitnya pembelian, di kreditnya di sini utang dagang. Nah, ketika kita melakukan retur atau pengembalian barang dagangan, kalau secara kredit otomatis utang dagang kita berkurang di sebelah debit, utang dagang. Di sebelah kreditnya apa? Retur pembelian. Nah, ini dua jurnal untuk transaksi kredit. Kalau transaksinya tunai, tinggal diganti aja. Nah, misalkan yang bagi pihak penjual nih, pihak penjual transaksi tunai, penjual terus transaksinya tunai. Ketika melakukan transaksi tunai, pengakuannya tidak memakai akun piutang, tapi memakai akun kas pada penjualan, retur penjualan pada kas. Nah, ini untuk yang transaksi tunai, baik itu pengakuan transaksi penjualannya berikut dengan returnya. Kalau kita melakukan transaksi pembelian secara tunai, berarti kita posisinya sebagai pembeli ya. Ini jurnalnya. Yang tadinya utang jadi pakai kas karena kan tunai. Yang tadinya utang ini diganti jadi kas. Nah,
Ini jurnal untuk yang tunai, kalau yang atas untuk yang kredit. Nanti bisa dilihat ya, tuh udah saya cantumkan di di kolom komentar untuk Ravena dan yang lainnya. Coba ditelaah dulu apakah bisa dipahami oleh masing-masing. Makasih ya Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kamu mau nanya boleh, silakan. Unknown me. Apa itu? 24. Unknown me 24. Bagaimana? Kalau misalnya perusahaan dagang itu ada 2 saling jual, maksudnya 2 saling jual gimana? Ada 2 saling jual. Ya tetap. Kalau saling jual, posisinya itu mereka jadi penjual atau pembeli. Karena kan perusahaan dagang memang transaksinya pembelian dan penjualan. Berarti otomatis dua-duanya sebagai pihak penjual dan pihak pembeli. Kita dalam satu perusahaan dagang, kadang kita jadi pembeli, kadang kita jadi penjual. Tergantung. Oke, nih di sini katanya apa? Terus itu ada pihak dagang 1 dan pihak dagang 2 atau gimana Kak? Terus kalau ada perantara gimana Kak? Maksudnya gimana? Ini dropshipper gitu? Jadi gini, ketika pihak pertama menjual ke pihak kedua, itu posisinya perusahaan dagangnya sedang melakukan transaksi penjualan. Kemudian si dropshipper menjual ke konsumen, otomatis pihak perusahaan dagang yang kedua itu, yang dropshipper itu sebagai penjual. Nah, dropshipper bisa sebagai pihak pembeli juga ketika membeli barang ke pihak satu, ke perusahaan dagang yang pertama. Seperti itu. Jadi kita itu di perusahaan dagang bisa jadi penjual ataupun pembeli. Tergantung kita menerima barang atau mengeluarkan. Kalau mengeluarkan jadi penjual, kalau membeli jadi pembeli, atau masuk barang itu jadi pembeli. Seperti itu. Sudah jelas untuk ini unknown itu siapa namanya? Oke, siap kalau sudah jelas. Mau itu berhubungan dengan berapa pihak pun, kuncinya cuma satu. Kita ngeluarin barang atau menerima barang. Kalau mengeluarkan jadi penjual, kalau menerima jadi pembeli. Itu kuncinya ya. Oke, masih ada pertanyaan untuk materi yang sebelumnya tadi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya. 2 pertemuan disekaligus,kan ya. Kita masuk ke materi jurnal khusus. Jurnal khusus. Nanti diingat-ingat lagi siklus akuntansinya ya. Ada 4 transaksi utama dalam perusahaan dagang. 1. Transaksi pembelian, pengeluaran kas, penjualan, dan penerimaan kas. Dari keempat transaksi tersebut mempunyai jurnalnya masing-masing. Nah, jurnal khusus. Jurnal khusus itu merupakan buku jurnal yang digunakan hanya untuk mencatat satu jenis transaksi saja. Disebut dengan jurnal khusus atau buku harian khusus. Kenapa harus satu transaksi saja? Yang namanya jurnal khusus, contoh kalian punya doi, itu khusus untuk saya. Gak bisa doi dibagi 2. Hatinya, gak bisa dan gak boleh. Begitupun sama dengan jurnal khusus. Jurnal khusus yang pertama ada apa? Ada jurnal khusus pembelian. Namanya apa? Jurnal pembelian. Nah, sini. Ketika kita melakukan transaksi pembelian secara kredit, itu masuk transaksi pembelian kredit ya. Pembelian kredit itu masuk ke jurnal pembelian. Jurnal khusus untuk penerimaan kas itu masuk ke jurnal
itu untuk transaksi penerimaan kas. Kemudian ada jurnal khusus penjualan, berarti itu untuk transaksi penjualan kredit. Penjualan secara kredit. Ada jurnal khusus untuk pengeluaran kas, ini untuk mengeluarkan uang ketika kita melakukan transaksi pengeluaran uang atau mengeluarkan uang perusahaan. Dari keempat jurnal ini dapat disimpulkan bahwa masing-masing jurnal mempunyai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kita nggak bisa mencampur adukan transaksi pembelian dimasukin ke penerimaan kas atau pengeluaran kas, nggak bisa. Kenapa? Karena kan punya fungsinya masing-masing. Contoh rumah kalian khusus untuk keluarga kalian. Kalau numpang nggak bisa juga, walaupun itu saudara. Kalau untuk ibaratnya dalam akuntansi ya, kalau pada realitanya mah rumah kita ya boleh siapa aja yang masuk, kecuali hati kalian nggak boleh sembarangan dimasukin sama orang yang nggak tepat. Siapa yang lagi patah hati hari ini? Ada nggak? Nggak ada? Sehat semua hatinya? Aman. Sip, bagus. Nggak ada potek-potek ya. Potek sekali nggak apa-apa. Oke, lanjut. Ibaratnya jurnal khusus itu rumah bagi akun-akun. Ketika akun-akun itu sudah main, ketika akun-akun itu sudah ngumpul di mana, di transaksi gitu kan, di bukti-bukti transaksi, itu pulangnya kemana? Ke rumahnya masing-masing. Nah, nanti jurnal khusus itu akan menemukan penghuninya namanya faktur pembelian. Nah, itu faktur pembelian tuh faktur atau dokumen transaksi yang berfungsi untuk pencatatan transaksi pembelian kredit. Nanti kalian bakalan saya ajarin juga cara menganalisa bukti transaksi, kalian mengenal dokumen-dokumen transaksi ada apa aja. Yang kalian kenal hanya transaksi itu ya, nota yang dari Alfamart ya. Baru itu aja, sama kwitansi paling. Kalau yang belum belajar akuntansi secara lebih dalam. Nah, nota Alfamart pun sama, itu struk yang Alfamart tuh dokumen transaksi, cuman bedanya di situ hanya mencantumkan daftar barang yang kita beli aja. Tapi kalau di laporan di dokumen transaksi Alfamart bekerja sama dengan para supplier, itu pasti bentuknya faktur. Nah, faktur itulah yang akan disusun laporan keuangannya setiap transaksinya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada kita pelajari jurnal khusus untuk penjualan atau jurnal penjualan. Di dalam jurnal penjualan, tolong baca dong Rizky Ananda. Ini untuk yang ini tolong dibaca. Mute, mic-nya mute. Itu mic-nya masih mute. Nah. Gak ada suaranya. Oke, siapa ya? Ravena aja, Ravena. Baik, Kak. Jadi, jurnal khusus penjualan adalah buku jurnal produk perusahaan secara kredit. Penjualan produk perusahaan secara tunai tidak dicatat di buku harian ini. Oke. Jurnal khusus penjualan adalah buku jurnal untuk mencatat transaksi penjualan produk perusahaan secara kredit. Seperti yang sudah jelaskan tadi di awal, bahwa jurnal penjualan itu kita menjual produk secara kredit. Jual ginjal bisa, asalkan ada yang mau beli. Gak ada yang bercanda. Nah, jadi dalam jurnal khusus untuk penjualan itu bentuknya seperti ini. Ini secara sederhana, tapi nanti ada yang lebih kolomnya lebih banyak. Tapi secara umum perkiraan debitnya itu seperti ini, debit kreditnya.
di dalam jurnal khusus penjualan nanti kita akan mengenal akun piutang. Ciri-cirinya itu ada akun piutang. Pembelajaran jurnal khususnya kapan? Nanti kita akan pelajari setelah materi ini. Tapi kita udah dari jam 12.30 baru 1 jam ya. Oke, masih ada waktu. Ke sini itu hanya bentuk-bentuk aja. Dan oke, saya langsung aja kayaknya. Tapi nanti materi aja dulu ya. Nah, ini contoh dari jurnal penjualan. Jurnal khusus penjualan. Yang mana jurnal khusus penjualan itu kita bakalan mengetahui dari segi akun yang tercantum. Ciri-ciri jurnal penjualan ada akun piutang. Ini. Akun piutang nggak akan ada lagi di jurnal lain. Pasti cuman ada di jurnal penjualan aja. Selanjutnya ada akun jurnal khusus penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini boleh dibaca sama Lutfia. Oke. Jurnal khusus penerimaan kas, yaitu buku jurnal yang digunakan untuk mencatat aktivitas penerimaan kas dari berbagai sumber penerimaan perusahaan. Oke, terima kasih Lutfia. Jadi jurnal penerimaan kas itu buku jurnal yang digunakan untuk mencatat aktivitas penerimaan kas dari berbagai sumber penerimaan perusahaan. Dari mana aja? Dari pelunasan piutang. Misalkan kita jual beli aset yang sudah tidak terpakai, itu masuk ke jurnal penerimaan kas. Kemudian misalkan kita kita jual barang yang selain barang dagangan, boleh masuk ke jurnal penerimaan kas kalau transaksinya secara tunai. Kalau kredit, masuk ke jurnal penjualan. Pada intinya, kalau kita melakukan transaksi tunai, apapun itu masuk ke penerimaan kas. Kalau transaksinya secara kredit, masuk ke jurnal penjualan. Itu untuk transaksi penjualan ya, tunai dan kredit. Bentuknya apa? Bentuknya seperti ini. Bentuk jurnal khususnya itu ada tanggal, keterangan, referensi, perkiraan debit dan perkiraan kredit, atau sisi debit dan sisi kredit. Ciri-cirinya ada kas di sebelah debit. Kenapa? Karena penerimaan kas itu, kas adalah harta, dan ketika harta bertambah, posisinya wajib di sebelah debit. Jadi walaupun nggak ada judul jurnal penerimaan kas, kalau kaliannya sudah memahami ada ciri-ciri jurnal penerimaan kas, kasnya di sebelah debit, itu kalian nanti bakalan bisa menyusun jurnalnya. Selanjutnya ada jurnal khusus pembelian. Jurnal khusus pembelian boleh dibaca sama Anggra ini. Jurnal khusus pembelian adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Oke, terima kasih Anggreni. Jurnal khusus pembelian katanya buku jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan secara kredit. Di sini dikatakan barang dagangan karena yang lebih banyak transaksi itu adalah pembelian barang dalam jurnal khusus pembelian. Barang dagang khususnya gitu ya. Nah, di sini ketika transaksi pembelian barang dagangannya secara kredit, wajib disimpan di jurnal pembelian. Kalau kredit. Kalau transaksinya tunai, masuknya kemana? Masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Kenapa? Karena di situ ada pengeluaran uang perusahaan. Seperti itu. Selanjutnya, ini format jurnal khusus pembelian. Ciri-cirinya ada hutang. Nanti kalian bisa lihat lebih jelas lagi untuk prakteknya di pertemuan selanjutnya. Jangan dulu ke praktek, pasti masih ada teori-teori. Jadi ada 2 kali pertemuan lagi untuk menempuh 2 kali pertemuan lagi untuk menempuh
kita menyusun transaksi gitu. Nah, di sini di jurnal khusus pembelian cirinya ada utang, akun hutang. Hutangnya hutang apa? Hutang dagang. Di sebelah mana? Di sebelah kredit. Ciri-cirinya itu. Kenapa di sebelah kredit? Karena hutang itu saldo normalnya di sebelah kredit. Hutang bertambah sebelah debit. Di sebelah kredit. Kak, kenapa di kredit? That's rules. Itu sudah aturan dari SAK atau standar akuntansi keuangan. Jangan nanya kenapa di debit, kenapa di kredit. Kenapa nggak dipindah ke debit aja? Kan bisa aja, tapi tidak sesuai dengan standar nasional dan internasional seperti itu. Jadi kalau nanya kenapa di kredit hutang saldo normalnya, itu udah aturan dari sananya. Oke, lanjut. Jurnal pengeluaran kas. Nggak saya ACC, kebiasaan. Jurnal pengeluaran kas boleh dibaca sama Kamelita Galuh. Saya mau dengar suaranya. Kamelita ada? Kamelita nggak ada. Anggi Safrina. Anggi? Ya, Kak. Oke. Ini nih jurnal apa namanya tuh? Tadi tuh. Ini jurnal khusus pengeluaran kas. Tolong dibaca. Jurnal khusus pengeluaran kas adalah buku jurnal yang digunakan khusus untuk mencatat transaksi pengeluaran kas untuk berbagai keperluan. Transaksi pengkas yaitu membayar hutang, pembelian barang dagangan secara tunai, membayar berbagai macam beban operasi maupun untuk berbagai keperluan yang ada. Oke, terima kasih ya, Anggi. Di sini jurnal khusus itu katanya jurnal khusus pengeluaran kas ya. Jurnal khusus pengeluaran kas itu adalah buku jurnal yang digunakan khusus untuk mencatat transaksi pengeluaran kas untuk berbagai keperluan. Kalau berbagai keperluan, berarti nggak cuma satu, bisa dipakai keperluan apapun yang berhubungan dengan kebutuhan perusahaan. Transaksi pengeluaran kas contohnya membayar hutang, membeli barang dagang secara tunai, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ketika kita melakukan pembelian barang dagangan secara tunai, itu tidak masuk ke jurnal pembelian, tapi wajib masuk ke jurnal pengeluaran kas. Kemudian di sini membayar berbagai macam beban operasi maupun untuk berbagai keperluan yang ada. Setiap beban dibayar dan dicatat di jurnal pengeluaran kas. Beban hidup gimana, Kak? Tanggung masing-masing kalau beban hidup. Ada yang punya beban hidup? Ada yang punya? Atau ada yang nggak punya? Rizky nggak ada suaranya. Oke, pasti punya ya. Nah, kalau di perusahaan bisa dikatakan beban hidup juga. Beban hidup apa? Beban hidup perusahaan. Karena perusahaan itu harus hidup dan berkembang, harus maju. Selain berkembang harus maju. Yang namanya perusahaan itu biasanya ada visi dan misi. Visi misi foya-foya tidak. Perusahaan itu visi misinya jelas untuk beberapa tahun ke depan. Misalkan ada perusahaan yang mempunyai visi akan membuka cabang pada tahun sekian. Nah, itu visi. Misinya nanti berarti bagaimana proses dari untuk mewujudkan visi tersebut. Gitu. Artinya apa? Artinya harus dapat bertahan hidup perusahaannya itu. Jangan sampai kolaps, jangan sampai bankrupt atau bangkrut. Gak boleh seperti itu. Itu namanya jurnal khusus pengeluaran kas untuk mencatat transaksi pengeluaran kas
yang digunakan untuk membiayai kehidupan perusahaan. Seperti itu. Itu 4 jurnal khusus sudah dibahas, dan yang terakhir ini jurnal umum yang digunakan. Ini ada format dulu, format jurnal pengeluaran kas. Ada hutang, ada pembelian, ada beban operasional, lain-lain, potongan pembelian kas. Ini sifatnya, ciri-cirinya ada kas di sebelah kredit. Kalau tadi penerimaan kas, kasnya di debit. Kalau di dalam jurnal pengeluaran kas, kasnya pasti di sebelah kredit, karena kan pengeluaran. Kas itu saldo normalnya di debit. Kalau ketika ada pengurangan kas, berarti kas berkurang, posisinya di sebelah kredit. Next, sekarang jurnal umum. Satu lagi, jurnal umum saya pengen dibacain sama Ade Anissa Dewi. Ade ada nggak? Ini kalau nggak ada pada kemana dong? Dita Indriani, ayo show your voice. Dita nggak ada juga. Ya udahlah, yang ada aja. Rizky nggak ada ya. Anggi aja. Jurnal umum. Jurnal umum yaitu buku jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai macam transaksi perusahaan dagang yang tidak dapat ditampung di keempat buku jurnal khusus. Oke. Jurnal umum itu penampungan akhir. Ya, Rizky nggak apa-apa. Jurnal umum itu penampungan akhir yang tidak dapat menampung transaksi selain transaksi yang masuk ke jurnal khusus. Contoh apa? Di jurnal umum isinya nanti adalah transaksi retur penjualan dan transaksi retur pembelian. Itu masuknya ke jurnal umum, bukan ke jurnal khusus. Bentuknya jurnal umum pasti sudah familiar ya. Kalau jurnal umum, tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit. Ini jurnal umum. Kemudian nanti untuk jurnal jurnal umum yang tadi retur itu boleh dicatat, boleh dipahami, tapi untuk pembahasan retur itu biasanya sesuai dengan transaksi yang kita hadapi nantinya, apakah ada atau tidak retur. Tapi biasanya ada. Kenapa ada? Karena kan nggak mungkin ada barang yang 100% bagus, apalagi skalanya skala besar, kuantitasnya banyak, seperti itu. Nah, itulah materi untuk pertemuan kemarin sama pertemuan hari ini disatukan. Pembahasan berikut rekodnya, karena kalau satu persatu kasihan nontonnya jadi kepotong-potong. Nah, ini disatukan. Itulah materi untuk hari ini. Ada lagi yang ingin ditanyakan untuk jurnal khusus dan jurnal umum? Untuk prakteknya dan untuk materi lebih lanjutnya di jurnal khusus dan jurnal umum itu pertemuan hari Sabtu. Karena kan belum pengenalan bukti-bukti transaksi, kemudian apa aja yang ada di jurnal khusus dan jurnal umum itu belum dikenalkan. Seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sebelum ditutup, boleh, silakan Rizky. Bagaimana? Hal apa yang ingin ditanyakan? Kamu nanya. Boleh. Nah, itu ada suaranya. Tadi 4 transaksi utama perusahaan dagang itu apa tadi, Kak? 4 transaksi utama perusahaan dagang. Nih, saya share screen lagi ya, biar bisa dilihat oleh semua orang. 4 utama transaksi perusahaan dagang ini. 1. Transaksi pembelian. 2. Transaksi pengeluaran kas, pembayaran. 3. Transaksi penjualan. 4. Transaksi penerimaan kas. Ini transaksi utama perusahaan dagang yang berfungsi untuk menjembatani antara produsen dengan konsumen. Maka aktivitas perusahaan dagang itu memiliki frekuensi yang terjadi paling tinggi. Berarti paling tinggi itu yang paling spesifik
di perusahaan dagang. Ini transaksinya. Kalau di perusahaan jasa nggak ada jual beli tenaga, nggak ada. Tapi sifatnya adalah sewa, jasa gitu, pelayanan jasa. Nah, kalau untuk 4 transaksi utama itu bukan berarti nggak ada transaksi lain ya, tapi 4 transaksi yang frekuensinya paling tinggi atau paling sering dilakukan di perusahaan dagang. Ini 4 transaksi itu. Oke, bisa dipahami Rizky? Saya Ayu kak yang nanya bukan Rizky. Oh, Ayu. Ayu tadi Rizky nanya apa? Oh, belum nanya. Oke, silakan. Bisa dipahami, Ayang. Bisa kak. Oke, ada lagi nggak? Oke, Rizky lagi ngetik kayaknya. Sama tadi kak yang jurnal khusus definisinya itu yang digunakan belum dicatat. Nanti saya kasih PowerPoint-nya kalau misalkan belum dicatat. Nanti bisa dilihat. Makasih. Iya, siap, sama-sama. Terus fungsi dari buku besar pembantu apa? Buku besar pembantu itu kan ada 2. 1, buku besar pembantu utang. 2, buku besar pembantu piutang. Nah, itu nanti kaitannya dengan kartu utang dan piutang. Di dalam kartu utang piutang itu memuat data-data utang piutang perusahaan. Buku besar pembantu utang nanti fungsinya untuk mencatat transaksi atau mencatat mutasi utang dagang pihak perusahaan, yang mana dari buku besar itu akan tercipta sebuah kartu utang. Berikut pun dengan buku besar pembantu piutang itu nanti mencatat mutasi piutang dari satu konsumen dan konsumen lainnya. Kalau di dalam buku besar umum, nama akunnya itu kan nama akun yang ada di dalam akuntansi, ya kan? Kayak kas, kemudian misalkan ada piutang, terus ada penjualan, persediaan, ada seperti itu. Nah, kalau di dalam buku besar pembantu utang piutang, nanti namanya itu bukan nama akun, tapi nama perusahaan, supplier, dan customer. Kalau di dalam buku besar pembantu utang, berarti datanya data supplier, karena kita mempunyai utang kepada pihak supplier. Kalau di buku besar pembantu piutang, itu namanya bukan nama akun, melainkan nama customer. Itu piutang dan utang dalam buku besar. Nanti bermuaranya di mana? Di kartu utang piutang. Terus fungsinya apa yang ada di buku besar umum untuk akun piutang? Kalau akun piutang yang ada di buku besar umum itu tidak ada data supplier customer, melainkan piutang secara umum atau secara total piutang. Seperti itu. Rizky-nya nggak ada ya? Rizky-nya ada. Bisa dipahami Rizky? Terus cara mengisi kartu utang piutang, kalau berkaitan dengan cara, nanti ada sesi khusus. Caranya dari mulai tata cara pengisian buku besarnya, kemudian tata cara menghitung utang piutangnya, dan cara penyusunan kartu utang piutangnya. Seperti itu Rizky. Bisa dipahami Rizky? Gimana Rizky? Rizky. Naon gitu? Bagaimana? Bisa dijawab sekilas Kak. Saya ada pertanyaan soal pengisian kartu piutang. Harus ditampilkan gambarnya untuk pengisian kartu piutang. Nggak bisa dipaparkan secara bayang-bayang, nggak bisa. Karena kan yang lain pun harus memahami bagaimana sih bentuknya kartu piutang-utang itu. Kemudian
bagaimana bentuknya buku besar piutang dan utang itu. Karena ini belum sesinya, jadi kalau mau bertanya boleh nanti di grup, nanti saya jelaskan. Nah gitu. Kalau untuk tata cara secara rinci saya nggak bisa jelaskan sekarang karena belum sesinya ya. Adil, berlaku adil kepada yang lain yang masih baru belajar dari awal di siklus akuntansi perusahaan dagang. Seperti itu Rizky ya. Siap, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi. Nanti mau PPT-nya. Soalnya tadi ada beberapa yang kelupaan dicatat. Siap, nanti saya kirim dua-duanya untuk PowerPoint-nya ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi berarti siap sama-sama. Kalau tidak ada pertanyaan lagi berarti untuk pertemuan hari ini, pertemuan kemarin dan hari ini disatukan ya. Sekali lagi video berikut dengan penjelasannya, jadi tidak ada video yang terpisah seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Pertemuannya disatukan, kemudian materinya nanti saya kirim PowerPoint yang kemarin dan yang hari ini ke grup, dan kemudian sampai jumpa lagi di hari Sabtu di jam yang sama. Jangan lupa untuk yang sudah hadir hari ini nanti hadir kembali supaya tidak tertinggal materinya gitu ya. Oke, terima kasih atas antusiasnya. Saya beri tepuk tangan. Nggak bisa ya karena online. Oke, itu aja paling. Saya pesan satu lagi, mohon untuk dijaga kehadirannya. Kenapa? Karena itu untuk kalian juga. Nah, kalau misalkan mau ada pertanyaan boleh di grup, tapi kalau secara personal mohon maaf, saya dipastikan saya slow respon karena banyak kegiatan lainnya gitu. Nah, itu aja paling. Kalau misalkan udah nggak ada lagi, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat istirahat semuanya. Sama-sama Rida. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama.